Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakina, NIM 2019 015359. Saya merupakan salah satu mahasiswa Universitas Sarjana Wiyata Tamahasiswa, Prodi PGSD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan sebuah pidato yang berjudul Keanekaragaman Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru serta rekan-rekan yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Keanekaragaman Budaya Nusantara. Indonesia merupakan negara kepulauan yang penuh dengan kekayaan dan keragaman budaya, ras, bahasa daerah, suku bangsa, agama, dan kepercayaan, dan masih banyak lainnya. Meskipun penuh dengan keragaman budaya dan lain sebagainya, Indonesia tetap satu, sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya meskipun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Keragaman budaya turut serta didukung oleh wilayah negara Kesatuan Republik yang terpisah wilayah-wilayahnya. Dengan kata lain, tiap penduduk yang mendiami wilayah yang berada tentu akan mengalami kondisi geografis yang berbeda. Sebut saja misalnya, mulai dari wilayah kegunungan, pesisir, tepian, hutan, dan rendah, pedesaan hingga wilayah perkotaan. Hal ini juga dipengaruhi oleh tingkat peradaban tiap suku bangsa atau menyelesaikan yang berbeda. Namun, sayangnya, masuknya budaya-budaya asing ke Indonesia melalui globalisasi membawa pengaruh terhadap generasi muda Indonesia saat ini, yang terlihat lebih tertarik dengan budaya-budaya asing daripada budaya asli mereka. Seharusnya budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia tidak diterima secara mentah-mentah oleh generasi muda kita agar tak terjadi fenomena kecintaan budaya asing oleh generasi muda kita. Minimal terjadi asimilasi budaya sehingga dapat menambah kekayaan dan keragaman budaya di Indonesia. Nah, perkembangan agama-agama di Indonesia turut membantu perkembangan budaya di Indonesia sehingga tercipta kebudayaan-kebudayaan agama yang berbeda. Jadi bisa dikatakan bahwa Indonesia adalah negara tingkat keanekaragaman yang tinggi. Keanekaragaman yang ada bukan hanya berasal dari keanekaragaman budaya dari suku, bangsa, atau kelompok masyarakat saja, melainkan juga keanekaragaman yang berasal dari peradaban tradisional dan modern, serta kewilayahan. Dari poin ini saja Indonesia begitu unggul bila dibandingkan dengan negara-negara lainnya yang juga memiliki budaya yang beraneka ragam. Indonesia adalah potret kumpulan budaya yang bervariasi dan lengkap. Dan yang terpenting adalah masyarakat Indonesia memiliki jalinan sejarah dan dinamika interaksi antar budaya sejak dulu dilihat dari segi budaya sosial. Interaksi antara budaya tak hanya melalui antara suku bangsa, melainkan juga antara peradaban yang ada di dunia. Sebagai contoh, berlabuhnya kapal-kapal dagang bangsa Portugis di pelabuhan di Banten di abad pertengahan silam. Dari sini terlihat bahwa Indonesia melalui pembukaan diri pada pergaulan lingkung internasional. Contoh lainnya yaitu hubungan antar para pedagang lokal dan para pedagang dari Gujarat dan India di pesisir Jawa yang menandakan hubungan kerjasama yang sangat baik meskipun berbeda dari sisi budaya dan bahasa. Di sisi lain, Indonesia juga mampu mengembangkan budaya asli alias budaya lokal di tengah gamparan budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia. Sebagai contoh, budaya masyarakat urban mampu berjalan tanpa bersinggungan dengan masyarakat yang hidup di pedesaan. Hal ini dapat berjalan dengan baik karena masyarakat kita memiliki junjungan tinggi semboyan Bhinneka Tunggal Ika di mana kita dapat memaknainya dengan keberagaman yang tak hanya fokus pada keragaman antar kelompok, suku bangsa saja, dan juga keberagaman budaya. Dengan jumlah suku bangsa kurang lebih dari 700 suku,
bangsa yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara dan tipe kelompok masyarakat yang berbeda, agama yang beraneka ragam, pakaian adat, kesenian, rumah adat, bahasa daerah, adat istiadat, dan bahkan kuliner khas daerah Indonesia begitu kuat dan menjaga keharmonisasian kehidupan di tengah-tengah heterogenitas. Masyarakat kita adalah masyarakat yang majemuk dengan karakteristik yang begitu unik, yaitu gotong royongan, tegang rasa, teposeliro, menghormati orang yang lebih tua, dan lain-lain. Menjadi modal utama bagi masyarakat kita dalam rangka menjaga keharmonisasian dalam kesatuan. Kita sebagai generasi muda bangsa Indonesia memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjaga serta melestarikan kebudayaan Indonesia, hindari memandang perbedaan sebagai suatu hal yang menjadi penghalang bagi kita untuk bersatu. Janganlah perbedaan menjadi kelemahan dan memicu konflik. Sebaliknya, jadikan perbedaan dan sebagai kekayaan yang khas yang tak dimiliki oleh negara-negara lain di dunia. Saya rasa cukup sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua dapat menjadi orang yang menjaga keberagaman budaya Nusantara di Indonesia tercinta ini. Terima kasih atas perhatian yang hadirin berikan. Apabila ada salah kata ataupun hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.